Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bermajelis ilmu masih dalam rangkaian tema anak akhirat yang kita malam hari ini mempelajari atau akan saya sampaikan materi dengan judul mengajarkan rukun iman sejak dini. Tentu sebelum mengajarkan berarti orang tuanya ya harus tahu gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, rukun iman adalah fondasi utama keislaman seseorang. Seorang anak yang tumbuh tanpa memahami rukun iman yang benar akan mudah terombang-ambing oleh pemikiran yang menyimpang, gaya hidup yang cenderung tidak benar, bahkan pemurtadan. Bahkan di lingkungan saya sendiri, tidak usah jauh-jauh. Kemarin ada santri saya yang kabur, padahal bocah ini saya terima itu bukan karena pintar, karena sakit. Terus satu kakinya itu cacat sejak lahir, jalan itu pincang, dan pincangnya itu pincang parah. Terus naik jalan itu ngantek, mentel. Terus tadinya mau saya kirim ke Jakarta, ke kantor saya dan bantu-bantu tentrikon. Ternyata dia pun juga tidak bisa naik tangga karena saking cacatnya. Nah, kalau ikut saya, dari bulan itu melakukan kuliah nanti rampung. Nek maghrib ini yang metode pulau pengajian tapi sekitar Solo, tebingnya tadi buatan. Tebing ini namun pulau, tapi nek sekitar Solo itu Senin, Selasa, Rabu, Jumat, terus Ahad, nah itu ikut tuh. Ini yang pada maghrib toh, karena saya kadang ada pada isya, juga pada subuh gitu atau pada zuhur itu dia ada ikut, pada asar juga ada ikut. Pokoknya cuma yang pada maghrib toh. Nah singkat cerita, benar Allah kabur, belum bingung ya, kabur mau boleh bertanya. Akhirnya saya tanya sama teman nih, apa dia kok kabur? Betul apa gitu. Kalau mau, tidak apa. Temennya terus ngeretung. Dia kadang live TikTok, kadang nggak pakai baju. Ngopo kan? Tutulan nopo gitu yang harus nggak pakai baju. Gitu. Nah singkat cerita ya saya penasaran. Akhirnya saya cari akunnya, ketemu. Itu ya saya cuma mengamati beberapa hari dan saya simpulkan ya dia butuh pengakuan tentang keadaannya. Kalau dia nggak cacat, dia pengen dilihat orang di sini ke atas, dipuji, dihormati, disayangi, tidak melihat ke bawah. Dan saya sedang gagas kaki nenek gagas di buatan pulau Tompo. Wong niku melupet di pulau niku mungkin sak semester atau orang semester ngoten. Niku dulure ing Sukabumi niku mau numpak motor. Suami istri dan anak kecil dibawa datang ke rumah saya cuma buat mengucapkan terima kasih karena mau pengen anak ini. Malah migran dan kalau tinggal di live TikTok itu berkumpul dengan komunitas LGBT di TKI main dan Rakambe. Makanya benar itulah di fitnah zaman. Ketika kita tidak hati-hati, bisa jadi itu orang paling dekat kita. Jadi itu bisa dibilang paling dekat tinggal sama saya. Ya, setelah saya amati anak ada 2 kamar. Dia tinggal di kamar yang satunya sendirian. Nah, udah sendirian setan mengancam. Makanya ini kesantos ini. Dan sudah banyak cerita saya dengar ya.
dari sendirian dalam kondisi sedih, akhirnya dibisiki yang enggak, akhirnya bunuh diri, kemudian lari ke narkoba dan seterusnya. Maka kalau memang dengan tidak bisa mengendalikan putra dengan dalam kondisi sendiri, dengan nggak percaya, ya kamarnya dibikin berdua nggak apa-apa. Walaupun nggak harus satu tempat tidur, dua tempat tidur, tapi dua orang masuk situ, nggak apa-apa. Biar kemudian bisa saling mengingatkan, karena nek sudah sendirian bahaya. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya menanamkan iman. Bocah itu lulusan pesantren. Bahkan kalau subuh itu pulang baca Quran dari bar subuh nanti jam 6, kalau pasang speaker kalau kita rumah itu pulang ngaji paling apik. Ngaji paling apik. Enggak kurang sebenarnya dari semua agamanya. Terus bermagrib atau saya pengajian, makanya yang namanya hidayah itu bisa datang dan pergi, sehingga kita harus waspada. Sehingga Bapak dan Allah, bekal apapun yang dengan berikan silakan, tapi tetap di antara semua bekal itu, bekal iman itu yang paling utama. Makanya selalu saya ingatkan, masjid jenengan itu termasuk yang dirahmati Allah, karena ada kajian khusus anak mudanya. Akan sampai soal maksud saya, jenengan tinggal menyediakan, memerintahkan, menyuruh, mendorong putra putri untuk ikut. Jangan sampai tidak ikut, karena kalau sudah tidak mau berkumpul dengan komunitas yang baik, cepat atau lambat terjadi ke komunitas yang jelek. Itu sudah menjadi hukum sebab akibat. Makanya nanti ada pepatah Arab ini, kalau lupa supaya bunyinya, tapi artinya ya, burung memakan bangkai itu tidak akan berkumpul dengan sesamanya. Mari bahasanya kucing ini bakal lapor karo anjing ya, tikus juga bakal lapor sama kucing ya. Sehingga dengan berteman dengan siapakah putra jenengan itu menentukan. Dan itu dikonfirmasi oleh dalil. Nabi SAW mengatakan almaru ala dini khalilihi. Kita itu tergantung teman kita. Teman kita baik jadi baik, teman kita jelek masalah. Makanya kalau jenengan ingat kisah Abu Thalib, bagaimana Abu Thalib itu naik kerso syahadat selamat sampai akhirat. Padahal muka atau syahadat la ilaha illallah tentok dari, tapi tidak mau. Kenapa? Karena ada teman jelek yang menemani sampai akhir hayat. Makanya saya menyampaikan kitab At-Tadhkirah di satu pengajian rutin. Itu ada satu bab tentang sakaratul maut. Di situ ada seorang ulama yang punya temannya juga mau meninggal sakaratul maut. Nah, si ulama ini mendatangi temannya yang sakaratul maut. Dan dia mengatakan sama temannya, "Mas, yuk mengucap la ilaha illallah." Ya. Nah, temennya bilang, wah, sorry, angel sih. Dia pun bertanya, lah, angel apa? Kata temennya itu yang sekarat itu. Dari sekarat itu ada dua, yang masih bisa diajak ngobrol sama yang udah nggak bisa. Nah, udah nggak bisa itu langsung ngomong la ilaha illallah. Mungkin dia nirukan dengan berhenti dulu, nanti baru dilanjutkan kalau dia ngomong yang lain. La ilaha illallah jaluk nopo, jaluk pijet misalnya, itu di la ilaha illallah. Nah, itu tidak bisa diajak ngobrol. Tapi kalau masih bisa diajak ngobrol, bukan langsung la ilaha illallah, tapi Mas go la ilaha illallah, di go la ilaha illallah, Pak go la ilaha illallah. Bagaimana perkataan Nabi kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, itu si ulama ini ketemu temennya yang mau mati, bro, la ilaha illallah, ini kalau bahasa ini. Kata temennya, gak bisa, kamu kok ilaku itu kecantol ilah timbangan ini. Nah, emang gue apa gitu? Nah, gak ngerti, itu curang banget, betul timbang, betul, nimbang itu curang banget. Orang ini bayarnya timbangan gue orang tahu tak cek. Jadi ini nopo selain sudah tidak akurat dalam menimbang, sudah tidak pas.
Terus timbangan itu kedaya tiap tahun dikalibrasi. Ini buatan. Akhirnya singkat cerita, ulama ini pulang setelah urusan sama temennya beres, dia pulang. Dia kebetulan juga pedagang. Timbangannya itu kan rumah itu dikeplaknya dirusak. Ditanya, ya kok keplaknya dirusak? Karena dia teman saya nggak bisa ucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Aku mau. Hubungannya kalau timbangan, dia mau mergo kecantol timbangan dilatih. Nah terus kan masalahnya kan tinggal kalibrasi. Yus pokoknya aku mau nganggo timbangan. Nah aku betul ditanya sama orang, jawaban dia mulai hari ini siapapun yang beli ke sini wajib bawa timbangan dewi. Niku nek sakniki nek bawul ngoten niku lak yo ora payu to. Bawul ndok terus iki piro sekilo selama aku. Yo timbangke kanggo wong bawa dhewe. Enten. Makanya berbeda dengan Allah. Teman yang buruk mengajak buruk bahkan sampai akhir hayat. Teman yang baik, ya, insya Allah akan memberikan nilai-nilai kebaikan bahkan di akhir hayat. Nah, secara dalil, ya, tetap sami seperti biasa, yaitu Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wah ini menghafal, mau nggak mau menghafal, dan setiap hari dengan ingat-ingat kalau Allah niku memanggil kita wahai orang yang beriman, ayo selamatno awakmu karo keluargamu itu sangka neraka. Jadi tidak cuma kita sendiri, semuanya. Karena surga itu terlalu luas untuk kita tinggali sendiri. Dan neraka juga terlalu dalam kalau kemudian keluarga kita masuk ke situ. Makanya jangan boleh. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam tafsirnya iku anfusakum ahlikum nar ay alimuhum wa atibuhum. Ajari mereka dengan pelajaran-pelajaran agama dan ajari mereka tentang adab. Nah, pelajaran utama yang paling utama, pelajaran agama yang paling utama yaitu akidah. Makanya kalau itu mungkin di beberapa masjid itu melihat ada urgensi. Itu beberapa masjid itu pengetahuan tema-tema keluarga, pokoknya akidah. Dan kalau nyampe ke akidah juga nggak mau kalau sampai keliru, bahaya ini keliru. Akhirnya saya kumpulkan kitab-kitab akidah dari ulama-ulama dari masa ke masa dan ketemu polanya apa? Akidah dari masa ke masa itu sama. Kalau diambil dari ulama-ulama yang benar, sampai yang namanya Imam Al-Bukhari itu mengatakan itu aksaru min alfi rajulin min ahlil ilmi. Aku ketemu 1000 ulama sangka Basra, sangka Mekah, sangka Madinah, sangka disebutkan nama-namanya kalau nanti hafal. Dan mereka mengatakan hal yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, iya tidak. Termasuk di dalamnya bahwasanya kita tidak boleh. Ini yang nanti besok pagi saya sampaikan di salah satu masjid di Ngeruki. Kita tidak boleh mengkafirkan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Tidak boleh mengkafirkan siapapun orang yang masih disebut ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu sinten? Orang yang Islam dan menjalankan sholat. Sehingga ini kalau kemudian dengan ada kelompok ormas tertentu yang mengatakan ini gak melu aku kafir, ya sudah, dia yang salah, fik berasal dari 1000 lebih pendapat ulama yang ditemui Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari itu baru jedul setelah ilmunya benar-benar mapan, termasuk sudah ketemu ribuan ulama. Zaman dulu ini ulama ngoten niku. Nek sakniki mboten, niki istilahnya kalau mulai menang sekolah ping pira ngono wis digan ngisi, ngomong yang ngisi. Ini ya karena saya tidak mau menyampaikan yang salah. Nah, saya bawakanlah kitab beliau-beliau itu. Apalagi urusan akidah. Lo nanti belajar kitab akidah itu
ada tulisannya itu direkomendasikan 100 ulama, tapi di sini luput nih, di sini luput. Nah, ngomongin togut nih terus Indonesia negara togut, negara kafir gitu. Tapi tulisannya direkomendasikan 100 ulama kan, bahaya dong. Nah, makanya paling aman itu diambil dari ulama-ulama yang sudah dikenal, disepakati keulamaannya oleh kaum muslimin. Makanya di urutan pertama itu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu kalangan tabi'in, beliau itu bahkan pengen dijadikan pejabat aja tidak mau. Bukan hanya karo rajane ndak, beliau itu saking punya rasa takut kepada Allah yang sangat besar. Yang saya baca nih, mudah-mudahan saya tidak salah dalam manaqibnya, dalam keutamaan beliau. Beliau itu kalau ada orang cerita tentang kemaksiatan, niku mimisen kupingnya metu gedai, motone metu gedai, matanya metu gedainya, darahnya. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala beda sama kita. Kita ada diceritani wong liya, Pak. Ini barang ini tak ngono malah seneng. Terus piye ngoten niku to. Niki Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau cerita kayak itu enggak mau dengar karena dia langsung otomatis berdarah. Makanya disuruh jadi hakim enggak mau. Karena dia enggak mau berdarah-darah dan mendengar itu tuh sumpah buat orang yang beriman. Wanyel untuk ngomong cerita kemaksiatan. Nah, hari ini kan kita malah penasaran di internet cerita si A selingkuh harus ibu cerita, wah orang selingkuh ini nyedaki kae malah sinau. Nah, ini Sufyan Ats-Tsauri tidak mau. Makanya kalau jadi hakim kan dia akan mendengar semua cerita kemaksiatan yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat itu, cara mateni, cara mutilasi, cara ngerampok, cara begal, tadi bilang dia tidak mau. Bukan karena benci dan menguasanya, bukan karena gajinya kurang gitu, dan dia akhirnya lari sembunyi di kebun kurma. Di kebun kurma tidak ada orang tahu karena dia cuma jadi pegawai kecil, padahal dia pada zamannya naik kerja buka majelisnya ini orang dari mana-mana datang. Dan saking banyaknya orang berburu pada beliau sampai beliau itu mendapat julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum muslimin dalam urusan hadis, karena hafalan beliau kalau tidak salah saya baca itu 50.000 hadis. Sehingga pada zaman itu muncul madhab As-Tsauri karena mengikuti pendapat Imam As-Tsauri. Sampai ketika kemudian orang ditanya apa hukum ini, menurut As-Tsauri begini, menurut As-Tsauri begitu. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ kita akan paham bahwasanya akidah itu penting sekali untuk dipelajari, lalu kemudian untuk disampaikan. Karena ketika anak kita akidahnya rusak, udah dia sudah nggak mau ngerti lagi apa itu halal dan haram. Jadi kalau diurutkan, enten ketua yayasan itu ingin belum ngisi pengajian dan apa niku dan sekolahan nih. Nah, nanti yang wajib datang itu guru-gurunya sama wali muridnya sama masyarakat sekitar. Tamu-tamunya diundang. Lalah niku ten pusate LDI dan niku Solo dan daerah niku Celuru. Niku kantor pusat. Niku jadi ten mriki jadi Hidayah. Lho kan ngisi mriku. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ saya sampaikan bahwasanya yang namanya akidah, iman, Islam, lalu kemudian ihsan, itu kalau diibaratkan akidah yang kuat itu kayak akar itu. Ketika tanaman itu akarnya kuat, maka akhirnya batangnya pun kuat. Nah, batang itu diibaratkan di iman itu, yang kemudian akan menghadirkan ranting-ranting yang kuat. Ranting-ranting yang kuat, yang baik itu ya Islam itu. Lalu muncullah daun-daun dan buah-buahan, itulah yang disebut dengan ihsan. Nah, ihsan ini akan terlihat dari amaliyah orang harian. Makanya Nabi ketika ditanya malaikat Jibril ihsan itu apa, Nabi mengatakan anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Nek Allah tidak kelihatan buat kamu, yakinlah Allah itu mengawasi kamu. Muraqabah. Nah, orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia akan hati-hati dalam berjalan. Dia tidak akan menyakiti orang lain, dia tidak akan mendolimi orang lain, dia tidak akan mengambil hak orang lain, bahkan dia akan berakhlak baik pada orang lain. Karena ngerti Allah itu ngawasi. Oh, ini wong tuaku berarti aku harus berbakti. Oh, ini tetanggaku berarti aku harus menghormati. Semua karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini bagian dari tadi itu
cabang dari akar batang-batangnya tadi itu. Makanya ketika ada pohon besar penting dalan iwa tengahnya di aspal atau dicor, akhirnya oyote nggak bisa tumbuh dengan sempurna, kena angin dikit roboh, gitu. Dengan menyaksikan banyak atau di kota-kota Solo segala macam Jakarta, pohon-pohon besar yang kiri kanannya itu sok dikepras di dalam selokan atau mungkin ditutup ngambil plesteran atau aspal gitu kan, itu akarnya itu akan mudah meropos sehingga tidak bisa menunjang badannya atau tubuhnya yang besar, yang akhirnya roboh belak gitu. Begitu pula ketika akarnya ini kena penyakit, akidahnya ini kena penyakit, entah virus, entah bakteri tertentu gitu kan. Nah, mungkin dia masih bisa berdiri, tapi akhirnya buahnya buatan medal. Sehingga Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus memahami skema ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir lanjutan dari tafsirnya tadi, wal muradu bi ahli huna az-zaujah wal aulad wa man fi hukmihi. Dan yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum, yang dimaksud ahlikum di sini adalah yang keluarga kita, istri, anak-anak dan orang yang berada di bawah tanggungan kita. Berarti kalau jenengan gadah asisten rumah tangga atau mungkin jenengan yang tadi kayak saya ini punya santri atau punya staf, karyawan bawahan, tanggung jawab kita. Wong misalnya, oh aku ning kantor jadi kepala dinas misalnya itu, bawahan saya yo ada yang Islam ada yang Muslim, maka ya si kepala dinasnya harus ngajak sholat kepada bawahan. Ahlikum dimaksudkan ya semua yang ada di bawah tanggungannya. Tanggungan secara khusus yaitu keluarga inti, tanggungan secara umum ya semua yang ada di bawah kendali kita. Maka ketika setiap muslim memahami skema ini, hidup enak. Oh jadi Pak Lurah ya paham keluarganya, oh wargaku sebelah kini dorong sholat, kita ajak sholat. Oh bengkelem di masjid mungkin tak pancing sih opo gitu kan. Barangkali datang di berupa bakso atau apa barangkali gitu. Atau kemudian oh keluargaku yang dusun sini udah tukang mendem gitu kan, didatangkan misal penceramah pendakwah, bahkan di Solo itu di kecamatan Banjarsari itu punya tagline slogan Banjarsari Kampung Santri, dan camatnya pada waktu itu niku punya program setiap RW wajib bermajelis ilmu, wajib ada pengajian setiap RW. Ini RW ini sing Kristen, Kristen sama kan. Ini untuk yang Islam karena faktanya Pendoron itu kebal dan mayoritas isinya orang Islam. Kenapa? Nah, negara ini mayoritas Islam itu sudah bisa dipahami. Makanya mungkin di Amerika itu Pendoron itu dikebaki wong Kristen. Mungkin misalnya negara Udi misal Cina ya dikebaki wong Cina, ning agamane Cina, dan Jepang ya ngoten itu sudah bisa dipahami. Makanya rumus dalam menjaga kedamaian adalah ketika masyarakat itu masih mau masuk masjid bermajelis ilmu, termasuk cah nom-nom ini mau. Ketika cah nom-nom ini buatan jenengan pegang, jenengan yang buatan menyampaikan, tidak jenengan bawa ke masjid, nah akhirnya luput kabeh. Makanya ketika jenengan tidak bawa ke masjid dan juga jenengan yang memegang gamilnya dan jenengan yang butuh lapuk ke TPA misal, jadi jenengan butuh ngajari maca Quran. Lah kok Pak Ane gak bisa baca Quran, ya ibu ya gak bisa ya lapuk ke TPA. Nah TPA bayar SPP ya diusahake dibolehin ke SPP ini. Atau nek memang misalkan lagi bayar tapi kok gratis, mau pindah dan gratis silakan. Gitu. Sehingga program pendidikan anak itu tidak cuma mengurusi urusan penting kue SD rampung, SMP rampung, SMA rampung, kuliah, mau jadi kerja, bukan. Makanya tadi ada grup RT itu ngirimi kula niku video 10 hal yang akan diterima oleh orang tua ketika dia sudah tua. Ini kurang rapal, tapi 10 hal niku nyebeli kabeh. Salah satunya nopo? Sewangi-wanginya kamu, serapi-rapinya kamu. Ketika kamu tua, mesti ada aja aroma lain yang dicium anakmu. Mati-matian kamu mencarikan nafkah untuknya, bahkan kamu sampai sakit-sakitan.
nanti pas tua belum tentu anakmu mau perhatikan. Enten 10 tahun orang yang kayak gitu. Dan kesimpulannya itu semua hanya akan dilakukan pada anak-anak yang nggak ngerti apa itu bakti pada orang tua. Tapi nek ngertos orang mungkin itu terjadi. Nah tinggal saat ini jenengan kersa sing pripun sing ngoten niku napa sebaliknya perlakuan yang baik dari anak. Dan perlakuan yang baik dari anak maka pastikan anak itu paham apa itu bakti. Baktinya kepada orang tua akan istimewa ketika dimulai pada baktinya kepada rohnya. Nah, anak seragam sholat ya, iya akan dia berbakti pada orang tua nih, longkon, angel. Makanya nanti ada kata-kata, bagaimana mungkin kamu akan mencintai keluargamu ketika kamu sendiri tidak mencintai Tuhanmu? Bagaimana mungkin kamu akan perhatian pada istri dan anakmu ketika kamu sendiri tidak perhatian pada rohmu? Sholatnya orang, dia nih harus seragam boleh nafkah. Nah, itu terlihat banyak kasus. Dan itu sudah menjadi fakta, bukan lagi cuma cerita. Orang-orang yang kemudian tidak mau beribadah dengan baik dan benar itu biasanya ya sakar-karpe dhewe gagas hak anak dan hak istri. Bahkan ada yang WA saya itu anak perempuan itu tanya gini, saya jawabnya jane ya untuk apa tapi ya tetap saya jawab timbang nanti tidak jadi selain mau jadi kan dia orang jawab dan gak enak juga. Pertanyaan ini, saya seorang anak perempuan yang bapak saya itu dari dulu nggak pernah ngurusi saya, nggak pernah peduli sama saya. Bahkan ini perasaan si anak ya, mungkin bapaknya peduli dengan caranya mungkin ya, tapi anaknya ngomong gitulah. Bahkan ketika saya membutuhkan sesuatu, apa yang saya miliki dari pemberian orang lain itu cenderung sering diambil sama beliau dan dijual. Dan hari ini bapak saya sudah tua, sakit-sakitan. Tidak terdetik sedikit pun di hati saya rasa kasihan. Paribasane mati wis gitu kan. Ini jualan pakai buatan. Cuman saya tuh nggak peduli gitu dia sakit kayak gimana. Tidak ada rasa peduli saya sedikit pun sama bapak saya. Nah di satu sisi saya punya suami dan punya mertua. Mertua saya baik banget sama saya. Dan saya merasa ini ganti dari orang tua saya yang bertahun-tahun mendolimi saya. Bagaimana perasaan saya? Apakah itu dosa? Angel loh Pak, yang menghukumi perasaan loh Pak. Angel. Nek menghukumi timbangan sekilo 9 on ngomong sekilo itu penak, dosa tidak boleh. Ini perasaan yang menghukumi perasaan. Makanya oleh rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ketika kita punya anak yang kemudian harusnya kita curahkan perhatian sama dia, kita justru memalingkan perhatian itu kepada yang lain. Kita tidak peduli. Mobil khusus terkait dengan keimanannya. Karena keimanan ini kalau sudah berantakan, sudah masalah. Di medsos ada seorang ibu mengantarkan anaknya nikah di gereja. Apa ya menunggu yang disebut toleransi kan enggak gitu. Enggak gitu. Jadi kan ini Jamal Mirdad ya pegatan sama meneh. Kapan Bagasmara ya pegatan. Di awal waktu koyone perbedaan akan menyatukan, tapi cocok yang beda. Yang sama aja sosok ada masalah gitu kan. Faktanya yang beda tetap gagal. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim harus paham pondasi utamanya adalah iman. Kalau sudah masuk lewat iman, semua bentuk kekurangan itu bisa menjadi permakluman. Tapi kalau sudah pintu masuknya bukan iman, udah kekurangan sidik itu sudah jadi masalah. Pada nyongal sesuk barai ini wong ora penak tidak ada tinggal bae macam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala Quran surat Luqman ayat 13 mengingatkan kita, dan ini sudah sering kita sampaikan juga pentingnya fondasi keimanan itu. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya asyrik billah. Dan keimanan, inti dari keimanan itu tauhid. Terus ketika kita pengen ngerti iman seseorang itu baik apa benar tauhidnya, urus apa enggak, sergap sholat, tapi ya sergap buat saja. Nah ini berarti imannya belum benar. Bisa jadi dia belum tahu, bisa jadi tahu ngeyel, nah gitu. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala pentingnya majelis ilmu untuk mempertegas pengetahuan. Nah, karena yang namanya takwa itu
antak malah bitaatillah ala nuri minallah tarju sawabullah. Kamu mengikuti ketaatan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah dan berharap pahala darinya. Wa tatruku maksiat Allah, dan kamu tinggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nuri minallah di atas cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, dan kamu takut adabnya. Itu takut. Di situ tengah-tengahnya ada kata nur, cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah ini ilmu, sebagaimana perkataan Imam As-Syafi'i. Dia mengatakan sa'autu ila waqi'in su'ahibi, aku mengadu kepada guruku bahwasanya aku sekarang susah menghafal. Fa'arsadani ila tarki ma'asi, dan guruku memberi nasihat, tinggalkanlah kemaksiatan wahai Syafi'i. Terus Syafi'i kecil itu disinyalir sama gurunya bermaksiat kebo. Imam Syafi'i bermaksiat. Nanti saya kasih contoh kemaksiatan Imam Syafi'i. Saya kasih contoh ya. Nanti bandingkan sama kemaksiatan kita. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, lalu gurunya mengatakan fa'arsadani ila tarki ma'asi fa innal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya dari Allah itu tidak akan sampai pada orang yang banyak dosa. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berakidah benar, maka dia tidak mungkin berbuat kesirikan. Kok dia nggak tahu kesirikan? Ya harusnya dia belajar. Makanya majelis ilmu ini harus ada terus sampai kiamat kalau perlu. Sehingga Nabi Muhammad ketika disuruh berhenti dari dakwah dan ditawari, nek kamu mau harta, tak kasih harta terbaik dari punya orang Quraisy. Nek kamu mau kedudukan, tak jadikan raja orang Arab. Nek kamu mau wanita, tak kasih yang tercantik di antara yang kita ada. Maka Nabi mengatakan, nek kamu mampu taruh matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, tidak akan tak tinggalkan dakwah ini sampai aku sendiri yang hancur atau dakwah ini yang dimenangkan oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan Imam Syafi'i yang saya tahu berdasarkan yang saya baca atau saya dengar, beliau niku nek melampah ten wingi Kyai Setri. Terus Kyai Setri ini sok-sok cincin gitu. Niku apalane niku ilang lah. Apalan Quran niku ilang, bisa 3-5 juz gitu. Niku mau ngoten niku lho. Sakniki kula ajeng mriki mau nglewati wong itu orang ada piro wae ning dalan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, ketika kita dicoba dengan penyakit saya gitu, maka kemungkinannya cuma 2, itu menggugurkan dosa saya atau meninggikan derajat saya. Kalau kayak contoh, maksiat di mata, moto kayak mata, itu nek normal itu kayak kocok-kocok apa boten? Boten. Berarti nek kocok-kocokan berarti loron apa sehat? Loro. Makanya kalau kocok-kocokan bendino. Soalnya apa? Kalau bendino bermaksiat ning dalan delok wong lewat-lewat niku, ketok barbar niku. Makanya dengan kocok-kocokan harapannya dosa moto saya niku berkurang. Dan cepat bae cepat ngeten iki mboten ketok niki rakani. Wajahnya yang ganteng ini tidak kelihatan. Makanya Allah ini contoh gitu. Ada kondisi di mana kita dicoba, kita introspeksi untuk kita, jangan introspeksi untuk orang lain. Nanti kadang-kadang yang kayak kocok-kocokan dan susahnya upah untuk kita aja. Nah, itu makanya ketika kita memahami skema dosa, dan itu saya jelaskan tentang teori, saya jelaskan tentang triada, gitu kan, enak. Kita nggak akan pusing. Pokoknya orang itu kalau kemudian pengen hidupnya nggak banyak beban masalah, pastikan menjauh dari dosa sejauh-jauhnya. Karena memang Nabi menginginkan kita itu mati tanpa membawa dosa. Dan cara mati tanpa membawa dosa itu melalui tobat. Dengan tobat ini mengumpulkan dosa. Kemudian dengan ibadah, sholat sampai sholat ini mengumpulkan dosa. Jumat ke Jumat mengumpulkan dosa. Ramadan mengumpulkan dosa, termasuk puasa Asyura mengumpulkan dosa, puasa Arafah mengumpulkan dosa, termasuk Lailatul Qadar mengumpulkan dosa. Banyak prosedur mengumpulkan dosa. Yang pertama tobat, yang kedua adalah beribadah. Nah, kadang kon tobat ya sok nulalali, kon ibadah sok males. Disitulah kita dikasih cobaan. Cobaan itu menggugurkan dosa.
Makanya dalam konteks cobaan seorang mukmin harus memahami itu sebagai rahmat Allah untuk menggugurkan dosa. Lah kok kita mengevaluasi, aku ra enek dosa kok. Nonton ngono yo ora, wong nek numpak motor aku yo merem gitu kan, soalnya aku tinggal cengeng gitu kan, misal gitu. Nah, maka bisa jadi yang keempat, meninggikan derajat yang bersangkutan. Nah, meninggikan derajat inilah levelnya para nabi. Kita tidak boleh mengatakan nabi A dia kasih cobaan karena banyak dosa, tidak boleh. Semua dipilih karena ingin dinaikkan derajatnya. Nah, tentu kita berharap yang itu. Ini kan sampai situ kan kita tidak bisa mengklaim. Makanya Al-Quran mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaqaa. Jangan merasa kamu itu sudah baik, sudah bersih, Allah lebih tahu mana yang bertakwa. Maka dari sisi itu kita jangan masuk di situ, kita masuknya justru yang ketiga tadi, kita harus seudon pada diri kita, mungkin bisa kita banyak. Nah, makanya ketika kita tidak pengen banyak cobaan, tidak pengen banyak masalah, tidak pengen ketemu sama Taufik Hidayat, terus aku kepanggil Taufik Hidayat, mungkin lambene digunting, motone di nopo niku ora cocok ae. Nah, maka ketika kita tidak pengen ketemu orang yang itu, nah pastikan jangan banyak berbuat dosa. Nah, dosa yang paling besar yang menikah kesirikan. Makanya orang-orang yang senang kesirikan itu mesti aneh-aneh yang dilakoni. Ben sugih golek pesugihan kan belum ngawi. Akhirnya disyaratkan tumbal kudu mateni wong yo melu. Dan begitu sudah mateni wong ya toh, setane wis ngerti yo, berarti wis menepati janji digolek kene iku duit wong ngendi ditorke mriku nyok duit. Atau mungkin digiringke wong sing butuh penggawean. Misal butuh artis itu udah dicarikan, oh ini produsernya dan ketemu dia, sehingga akhirnya seolah-olah tambah suki, tambah payu dan seterusnya. Makanya orang yang dirahmati Allah, pesugihan itu termasuk kesirikan besar yang bahkan. Sehingga ketika kita menjelaskan Quran surat Luqman ayat 13 ini, Syekh As-Sa'di mengatakan hada awwalu wasiyatin Luqman libnihi. Ini wasiat pertama Pak Luqman kepada anaknya, wahiyat nahyu an syirki billah, yaitu beliau melarang anaknya berbuat kesyirikan kepada Allah, li'anna tauhid wa asruddin wa asasuhul ladzi yubna ala sa'iril ahkam. Karena tauhid ini adalah pokok agama dan fondasi yang di atasnya dibangun semua hukum-hukum agama ini. Sehingga jenengan tidak akan diterima sholat jenengan kalau jenengan berbuat kesyirikan, tidak akan diterima puasa jenengan kalau jenengan berbuat kesyirikan, tidak akan diterima haji umroh jenengan ketika jenengan berbuat kesyirikan. Wajib ditinggalkan, titik nggak pakai koma. Jenengan yang punya gaman-gaman yang ada isinya uang, jenengan yang mungkin belum bangun rumah pasang saja gali lagi buang. Jenengan mungkin ibu-ibu yang punya susuk-susuk macam-macam, susuk duit baru tuku tidak apa-apa, susuk sing dilebokne temen kan malah kula ningali nang internet dilebokne bathuk gitu. Tidak apa-apa, kamu nek tak copot aku kehilangan bojoku, tidak apa-apa Bu. Makanya Bapak Ibu dan Hadirin Allah, jangan sampai jenengan susah mati karena masih ditemani yang seperti itu. Alhamdulillah. Bahkan tadi cerita tadi di dalam kitab At-Tadhkirah tadi, dia nggak niat curang dalam timbanganmu, goro-goro timbangannya orang tahu di maintenance, tidak pernah diperiksa, tidak pernah dicek, maka pas timbang keliru terus, dia nggak sengaja berbuat itu, tidak menyengaja, tidak. Itu sakaratul mautnya susah memilih orang-orang yang ahli maksiat. Dikatakan nanti oleh Sa'di fabada al-Luqman bi ta'lim waladihi tauhid qabla kulli syai'. Dan ini menjadi fondasi pengajaran Luqman kepada anaknya sebelum mengajarkan semua hal. Maka ini fenomena. Kalau nembe siang tidak bikin kajian, fenomena sekolah dasar negeri tidak laku. Jadi SD dan Solo ini ada 8 atau 9 SD ini kurang peminat, cuma 8 orang, 9, 5, 3 orang. Nah, kenapa itu fenomenanya? Saya disuruh mengkaji. Dan ini kalau punya yang kerengan, fenomenanya adalah banyak orang tua. Satu, alasan ekonomi ya. Maksudnya bagaimana ekonomi? Wong tuane sekalian itu kerja. Karena kerja, maka tidak bisa menggoni bocah. Makanya putranya dimasukkan di sekolah Kulde, SD Islam
TK Islam, PAUD Islam, sing full day itu masukkan situ. Satu itu. Yang kedua, ini alasan yang terbaik, yaitu orang tua yang melihat bahwasanya pendidikan di sekolah negeri itu unsur agamanya kurang signifikan, maka dimasukkanlah ke sekolah TK Islam, SD Islam, dan walaupun berbayar tetap dilakukan, karena faktanya lulus TK bisa hafal juz 30, sudah tahu cara sholat, tinggal dikongkon ayam wudhu, Pak Erang ajarin sisa gitu kan. Maka pengorbanan orang tua mengeluarkan SPP yang rodok mahal lalu anaknya bisa sholat itu, nek bahasa Inggris ini worth it itu sepadan, sebanding cucuk. Tapi sekolah gratis, cik nyamuni, anaknya gak tahu sholat. Maka rugi, kok gratis rugi. Makanya harapannya itu menjadi kesadaran bagaimana di masa-masa emas umur 1, 2, 3 sampai 12 itu menjadi fondasi keimanan. Anak itu tahu Tuhannya siapa, tahu cara sholat, tahu cara baca Quran, tahu. Makanya nanti kalau kita ngomongkan Quran, dengan harus evaluasi. Sudahkah dengan bisa baca Quran? Nek belum, kita belajar. Ibu saya itu sampai ikut tahsin orang-orang tua. Nah pas daftar bacaan ibu saya udah baik, terus digeser dengan kelasnya kelas tahfidz mawon bu. Akhirnya kelas tahfidz Pak, hafalan. Nah setelah baca dilancarkan, setelah lancar dihafalkan. Nah masuk kelas tahfidz, hafalkan surat An-Naba juz 30 amanya tasa'alu. Pertemuan 5 kali atau berapa kali ini kok apal gitu. Sak surat niku ustadznya langsung geger, di wisuda. Tapi ya jamsal ya kan itu di wisuda. Wisuda tahfidz boten hafalan sak Quran, boten sak juz, boten mung sak surat. Terus undangannya ini wonten kiai 200. Coba mung wisuda sak surat undangan kira 200. Terus ibu saya ngabarinnya mbak pun wisuda. Soalnya mungkin nek kula ngertos ini anak kula sing TK kula jalan. Mbak Uti ini kan cek dulu bacaannya sama ini Aisyah ini. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa dengan sepuh itu belajar baca Quran. Karena nanti Quran itu datang untuk memberikan syafaat, dan dikai syafaat lah. Aisyah ini. Bahkan Quran itu juga akan menjadikan sebab dengan itu berada di kedudukan surga yang tinggi sesuai bacaan jenengan. Makin sering bacaan itu makin tinggi terus gitu. Sehingga jenengan tidak usah kemudian malas-malasan baca Quran. Makanya waktu itu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Quran surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik adalah buat orang bertakwa. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, amarallahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam ayyamur ahlahu bis-shalah. Allah memerintahkan nabinya untuk mengajak keluarganya, yaitu untuk melaksanakan sholat. Wahada yasmalu ta'limahumul aqidah allati tasihu biha sholat. Dan ini mencakup mengajarkan kepada mereka akidah yang menjadi syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu apa? Harus Islam, harus berakidah yang lurus, harus tidak berbuat kesyirikan. Maka ketika kita punya keluarga yang masih berbuat kesyirikan kok sholat, jangan dilarang sholatnya, jangan diluruskan kesyirikannya, diluruskan jangan sampai berbuat kesyirikan. Kadang orang itu kemudian salah dalam ngomong, kowe nek sholat ning cek gawe saja, sholatmu gak ketompo, nah malah disauri, sesuk gak sholat di sana gitu. Ya, harus hati-hati dalam menyampaikan, harus lihat orangnya gitu. Benar orang yang ada ke dukun itu nanti 40 hari sholatnya gak keterima. Dapat dinasihati tapi cara masuknya lewat situ gitu. Padahal orangnya modelnya nopo sumbu pendek, dikasih tahu nesu dan setahun nesu, akhirnya malah sholat sisa gitu kan. Ini nang dukun petang dino sholatmu gak ketompo, petang dino sing wingi aku somben gitu kan. Wes aku rasa sholat wes petang dino somben gitu. Malah sisa. Nah ini
salah dalam menyampaikan. Fala tasihu ibadatul abdi hatta yasihu imanuhu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Karena ibadah seorang itu tidak sah kalau imannya belum lurus, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir menjadi benar, maka belum lurus ibadahnya, belum diterima. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan tersesat menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Disebutkan dalam Syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, dia mengatakan hadal hadis dalilun ala annal asla fi kulli mauludin wal istidadu li qabulil haqqi wat tauhid. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya asal setiap anak yang lahir itu asalnya fitrah awalnya itu dia menerima kebenaran dan tauhid. Harusnya ajarkan siapa Tuhannya, harusnya ajarkan bagaimana dilarang berbuat kesyirikan. Niku harus diletakkan. Nah kadang orang iso ngomong mesti didoi tontonan aneh-aneh. Ditonton kayak film apa kayak film kartun India yang warna biru itu. Apa jenenge? Bima. Nah, ini senang. Nah, ini tak cilik-cilik ngertos. Wah, Pak Dewa Krishna sekti, Pak malah tak cilik malah ngomongin ngono Nggih. Nah, rasanya ketika menontonkan tontonan jangan sampai nonton yang enggak. Ini kok belum lagi tontonan menyimpang dari sisi pornografi, kekerasan macam-macam. Anak SD materi anak SD ponenten, anak SD perkosaan SD ponenten. Kita baru ngomongkan akidahnya, Pak. Nah, anak-anak itu fitrahnya lurus, tinggal dimasukin orang-orang bisa menerima. Tapi kalau kemudian kemasukannya yang berbau kesyirikan ya sudah masalah. Wa inna ma yanharifu an hadhil fitrah bisababin tansiatihi wa bayyiatihi allati yurabbi fiha. Akhirnya anak ini menyimpang dari jalan yang lurus dari fitrahnya karena diasuh dan diletakkan pada tempat yang salah ketika dia bertumbuh. Fadallahada ala idomi mas'uliyatil walidaini fi arsil aqidah gharsil aqidah as-sahihah fi qubuli auladihim mundus sighari. Ini menunjukkan besarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua, bahwasanya kita wajib memastikan akidah mereka benar yang masuk ke hati mereka, bahkan sejak kecil tidak boleh menyimpang sama sekali. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah dari apa yang saya sampaikan, ketika kita menginginkan anak itu solih, solihah, kemudian taat beragama, jujur dan seterusnya, maka mereka harus kenal apa itu akidah yang benar. Oh, anakku belum kenal, coba anakku aku diri belum kenal, berarti dengan dia kedah belajar akidah yang benar. Maka solusinya bisa dua, anak dan bapaknya duduk bareng di majelis yang menjelaskan itu, monggo, atau bapaknya malu ya bapaknya dulu yang belajar, nanti baru diajarkan ke anaknya, atau yang ketiga anaknya didorong untuk datang ke majelis-majelis akidah agar mereka juga tahu, dan nanti bapaknya etok-etok takok tapi dalam rangka untuk belajar. Dadake ngetes itu loh, tapi jane nggih mboten ngertos, pengen tahu ndak apa-apa gitu. Nggih, wabillahi mengatakan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan kurang lebih